Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kultur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aurea Zahrana Mukundra Indonesia. Nama saya Berliana Nur Putri Ayuni. Nama saya Naila Faizah. Nama saya Randy Kurniawan. Saya Nova Akbar. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel, jaringan atau organ, seperti daun, akar, batang, tunas, dan sebagainya, serta membudidayakan dalam lingkungan yang terkendali secara in vitro dan aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri atau beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Kultur jaringan dalam bahasa asing disebut sebagai tissue culture, live cell culture, atau GBW kultur. Kultur adalah budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Maka kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang memiliki sifat seperti induknya. Tujuan akhir dari kultur jaringan adalah untuk membiasakan bagian tanaman dalam ukuran yang sekecil-kecilnya sehingga menjadi ratusan ribu tanaman kecil iklan, dan untuk menghasilkan halus sebanyak-banyaknya agar dapat menghasilkan metabolit sekunder, misalnya untuk keperluan obat-obatan. Teknik kultur jaringan. Yang pertama ada meristem kultur, yaitu budidaya jaringan dengan menggunakan expand dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua yaitu ada protein kultur atau under kultur, yaitu menggunakan expand dari polen atau benang sari. Yang ketiga ada protoplas kultur, yaitu menggunakan expand dari protoplas. Yang keempat ada kloroplas kultur, yaitu menggunakan kloroplas untuk keperluan fusi protoplas. Dan yang terakhir yaitu kelima ada somatic cross, bilangan protoplas atau fusi protoplas menghilangkan dua macam protoplas kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Berlin. Manfaat kultur jaringan. Yang pertama itu memperbanyak tanaman yang bijinya sulit berkecambah. Yang kedua, mempermudah pengiriman tanaman dalam kontainer steril. Yang ketiga, memperpanjang tumbuhan GM atau genetically modified. Yang keempat, ada melestarikan jenis tanaman yang hampir punah. Yang kelima, ada mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman. Yang ketujuh, mendapatkan tanaman yang bebas dari virus dan penyakit. Kedelapan, untuk menghasilkan tanaman yang baru dalam jumlah besar dalam waktu singkat dengan sifat dan kualitas yang sama induknya. Ciri-ciri kultur jaringan. Pertama, tanaman dapat tumbuh dengan banyak dalam waktu yang relatif singkat dan mempunyai sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan induknya. Dua, umumnya tanaman yang di kultur jaringan kan digunakan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat unggul. Ketiga, reproduksi. Dalam kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan, kemampuan kapsul tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Keempat, selain itu juga diperuntukkan untuk melestarikan tanaman langka atau yang memiliki sifat ekonomi yang tinggi. Berikut tahap-tahap kultur jaringan. Yang pertama, pembuatan media, yaitu media yang biasa digunakan untuk kultur jaringan adalah garam, mineral, vitamin, dan hormon. Terkadang dibutuhkan juga bahan-bahan seperti agar, gula, arang, dan beberapa jenis bahan organik lainnya. Yang kedua ini inisiasi. Inisiasi ini adalah pengambilan eksplan dari salah satu bagian tumbuhan yang mau kamu kembang biakan. Eksplan yang diambil ini akan digunakan dalam proses kultur jaringan dan bersifat meristematik. Yang ketiga itu sterilisasi. Sesuai dengan namanya,
Sterilisasi digunakan untuk membebaskan eksplan dari segala bentuk proses kehidupan. Eksplan yang sudah melalui proses inisiasi kemudian disterilisasikan dengan menggunakan alkohol. Yang keempat itu multifikasi. Multifikasi ini adalah kegiatan memperbanyak tanaman. Cara melakukan multifikasi ini adalah dengan cara menanam eksplan pada media yang telah dibuat sebelum untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Setelah eksplan ditanam, eksplan akan membentuk yang namanya kalus. Kalus ini merupakan kumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Setelah itu, kalus akan mengalami pembaharuan nutrisi. Yang kelima ini ada pengakaran. Pada fase ini akan ada pertumbuhan akar yang dialami eksplan. Jika ini sudah berlangsung, tandanya proses kultur jaringan ini mulai berjalan dengan baik. Setelah itu, eksplan akan berkembang menjadi planet atau tanaman kecil di dalam botol. Yang terakhir itu aklimatisasi, merupakan proses penyesuaian diri planet pada lingkungan tempat tumbuhannya. Aklimatisasi dilakukan dengan cara memindahkan planet dari tabung ke lingkungan tumbuh baru sebelum ditanam dalam tanah. Selanjutnya akan dibaca oleh Sandi. Contoh tanaman kultur jaringan: anggrek, terus pohon kina, kelapa sawit, jatimas, pisang abaka, kayu putih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.